Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Hendri Siono lengkapnya, dan lahir di kota Tuban, Jawa Timur, ya, tanggal 29 Oktober 1980. Kebetulan mengenyam pendidikan di terakhir di Fakultas Peternakan, kebetulan di jurusan Sosial Ekonomi Industri Peternakan, angkatan 36 tahun 99 ya, tidak salah seperti itu. Mungkin latar pendidikan formal saya itu, mungkin non formalnya pernah di Lembu Jantan Perkasa, PT Lembu Jantan Perkasa, mungkin selama 1 tahun, dan di Cilengsi Feedlot, terus kemudian di peternakan Pondok Pesantren Darul Falah, terus melanjutkan lagi di Perbibitan Koperasi Wirausaha Indonesia (IPB), dan mengawal CSR untuk peternakan di PT BUMN atau BHL, Bakti Hijau Lestari, di Bandung gitu. Terus mengawali dunia usaha wira swasta di tahun 2010, tapi belum maksimal karena terbentur dari modal. Akhirnya bekerja lagi di perusahaan Jepang, dan untuk lensa pesawat drone dan lensa otomotif. Mungkin itu sekilas dari perjalanan yang membawa saya ke dunia peternakan di tahun 2015, yaitu berawal di penjualan ayam kampung, ya, ngambil dari kampung ke kampung, dari 10 ekor 20 ekor, akhirnya alhamdulillah sekarang bisa bermitra dengan peternak sekitar, dengan populasi per bulan 1000 sampai 2000 ekor per bulannya. Ya, mungkin itu sampai sekarang yang saya geluti di dunia peternakan, khususnya ada di ayam kampung gitu. Mengawali dari 2014, sebenarnya 2010 sudah mulai ya, tapi masih berdiri di 2 kaki. Kenapa saya bilang berdiri di 2 kaki? Ya karena memang saya gerilya di hari Sabtu dan Minggunya ketika libur itu, saya pergi ke kampung, dari kampung ke kampung satu dari yang lain, itu mengumpulkan ayam kampung lepas liar. Dulu memang base-nya di ayam kampung lepas liar, itu dari habis asar sampai isya gitu. Ya dapat antara 10 sampai 20. Jadi begitu permintaan di 2015 karena saya sudah resign dan total mau memulai usaha, permintaan dan keseragaman bobot pun menjadi pertimbangan untuk memulai usaha budidaya di ayam kampung. Di 2015-16 itu masih seperti jalan tol ya, jadi masih penjualan juga masih lancar gitu kan dibandingkan sekarang. Itu untuk saat ini kemitraan ya sekitar 4 ya, yang kemitraan yang memang di bawah di bawah tanggung jawab secara langsung, baik secara finansial atau secara penjualan pun, marketingnya pun, ada 3 kemitraan gitu. Sebenarnya 4 gitu kan, cuman yang satu itu di daerah Banyuresmi itu sudah full modal sendiri gitu kan, tidak ada support pendanaan atau suplai secara seperti sarana peternakannya seperti DOC atau pakan, itu sudah nggak ada, tapi mereka sudah mandiri untuk beli DOC dan pakannya. Sedangkan yang di 3 tempat itu masih ada yang saya suplai, entah itu DOC-nya atau pakannya gitu kan. Jadi kerjasamanya, kontraknya itu adalah membelikan pakan, ya kan, mereka yang menyediakan kandang, atau kita membelikan DOC atau pakan. Jadi si mitra hanya menyediakan tenaga kerja dan tempat
atau sarana untuk produksinya gitu. DOC dan bahkan dari saya. Jadi saat ini ada 3 tempat dengan jumlah populasi antara 1000 sampai 1500 per bulannya. Untuk jenis ayam sendiri ya gitu, kita ada beberapa ya mungkin yang beredar di wilayah Jawa Barat ini, tapi yang kita menghindari adalah ayam joper dan ayam ulu gitu kan, karena memang ayam joper ini dari secara tekstur daging kurang begitu bagus ya kan. Kalau ayam ulu ini karena memang lisensinya perusahaan besar, jadi kita memang tidak main di arah sana. Dan beredar kabar juga ketika diolah ayam ulu ya bukan berarti mengecilkan perusahaan ayam ulu ya, tapi ini testimoni dari para pengguna sendiri. Ketika menggunakan ayam ulu ini, tekstur dagingnya ketika dimasak dengan cara yang sama dengan jenis yang lain itu akan cepat hancur ya, tidak begitu bahasanya apa, viskositas ya, viskositas dagingnya tidak seperti ayam kampung yang jenis KUB, AK ataupun merawang atau sentul ya. Di ayam kampung sendiri sebenarnya dalam perjalanan mengawali usaha itu saya menemui ada 3 atau 4 sebenarnya. Ada sentul asli, ada merawang atau ada dicampur disilangkan merawang, itu adalah Mercy, merawang sentul gitu kan, sama KUB sama AK yang dikeluarkan bibitnya dari Dinas Peternakan Bogor ya gitu. Kalau untuk jual hidupan gitu kan, secara fisik itu akan lebih menjual AK sama KUB. Kalau untuk merawang sama sensi itu dalam psikologi pembeli itu masih belum masuk, karena ayam ini termasuk jenisnya langka gitu kan, karena merawang itu berasal dari daerah Bangka Belitung kalau tidak salah gitu ya. Jadi dari Bangka Belitung didatangkan ke Pulau Jawa, jadi masih belum familiar jenisnya. Dan untuk sentul pun juga sebenarnya belum terlalu familiar di kalangan masyarakat gitu kan, hanya peternak tertentu itu. Ini itu untuk jenis di ayam kampung yang kita kembangkan atau kita produksi gitu ya. Kalau untuk sumber DOC-nya atau bibitnya itu, dulu kami di sini ada namanya penetasannya, dan ada ayam petelurnya yang di sebelah sana gitu kan, mungkin bisa dilihat dari sana nih. Jadi ada kandang petelurnya juga gitu kan. Akan tetapi kemungkinan daya tetasnya masih rendah, sehingga diputuskan untuk membeli DOC. DOC pun juga ada beberapa sumber ya sebenarnya, dari beberapa PT yang menghasilkan DOC bibit. Itu ada PT Trias gitu kan, ada juga PT Ciomas Adi Satwa, ada Sumber Unggas Indonesia SUI ya kan semuanya. Jadi kalau untuk pemilihan jenis ternaknya sendiri gitu kan, kami serahkan sepenuhnya kepada peternak, karena mereka yang lebih tahu ketahanan dari ternaknya di wilayah ini belum tentu akan sama dengan ketahanan ternak yang lain di wilayah lain gitu kan, dan pertumbuhannya. Jadi memang pemilihan DOC itu diserahkan sepenuhnya, DOC dan pakan itu diserahkan sepenuhnya peternak yang menggarap di mitra kita, itu kita serahkan semuanya. Jadi mau pilih apa jenis DOC-nya atau pakannya dia memilih sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk jenis ayam dan bibit ayamnya serta pakannya. Di manajemen yang saya kelola, di bawah pengelolaan saya itu memang kami serahkan sepenuhnya ya, tapi di bawah kontrol ya. Untuk populasi sendiri sebenarnya kan kita mengikuti jadwal rotasi tangkap
gitu kan. Ya, telur rata-rata sudah lengkap dan sesuai kebutuhan kita breakdown selama 3 bulan, baru nanti berapa sih kebutuhan yang akan kita produksi dalam 1 bulan. Jadi kita compare ke peternak, oh ini ya siapa yang duluan udah siap nih gitu kan, secara kandang sudah siap, ya kita baru akan isi. Dan mereka kita berikan kontak person kepada penjual DOC gitu kan, itu atau perusahaan-perusahaan penyedia DOC ya, biar mereka sendiri yang melakukan transaksi gitu kan. Tapi kalau untuk pembayaran semuanya akan bermuara ke saya, jadi akan penagihannya tempat saya. Jadi mereka hanya memesan, tapi pembayaran dan berapa negosiasi masalah harga pun adalah peternak kita serahkan gitu. Jadi manajemen kalau untuk perkandang itu ada yang memang kapasitasnya itu kita menyesuaikan gitu kan, karena saya menerapkan 1 ekor per 1 meter persegi itu adalah 15 ekor ya. Karena kenapa? Sebenarnya kan idealnya hanya 10 sampai 12. Karena kita membuat tangkringan gitu kan, sehingga habitnya dari ayam kampung ini tersalurkan ya kan, karena memang suka nangkring, jadi habis makan nangkring gitu kan. Kadang-kadang dari segi tekstur dagingnya akan lebih kenyal gitu kan, karena dia ada lompatan turun mungkin dari berapa bulan kan, juga akan mempengaruhi dari viskositasnya gitu kan. Dan cenderung ayam-ayam yang ada di atas itu, di tenggeran itu cenderung akan lebih sehat dan pertumbuhannya lebih cepat gitu kan. Biasanya ayam-ayam jantan ya, ayam-ayam laki yang pejantannya gitu kan, yang jenis kelamin jantannya itu suka bertengger gitu ya gitu. Dibilangnya nangkring gitu, itu biasanya ayam-ayam yang lebih sehat gitu. Kalau untuk pemberian pakan biasanya kita menerapkan sistem 70-30 ya kan. Kenapa 70-30? Jadi 30% itu jatah pakan yang kita berikan adalah di 30% itu di pagi hari, sekitar jam 8 atau jam 7 mungkin memulai aktivitas itu. Setelah pembersihan tempat makan atau tempat minum, kita berikan 30% dari jatah pakan sesuai skema dan kebutuhan sesuai harinya ya. Sebenarnya ada datanya, jadi kebutuhan pakan di umur sekian dengan di umur 1 bulan atau 2 bulan itu akan punya porsi jatah makan per ekor per hari, itu kita berikan dikalikan jumlah populasi. Kita berikan 30% di pagi harinya, 70%-nya itu adalah di jam setengah 5 atau jam 4 gitu kan, jam 4, setengah 5 atau jam 5 maksimal, sehingga setelah makan ayam diharapkan bisa istirahat gitu kan. Kalau di siang hari itu, sepengalaman saya ya, mungkin belum ada penelitian secara khusus gitu kan, pemberiannya cenderung lebih boros gitu kan kalau di siang hari gitu kan. Kalau di pagi dan siang hari itu cenderung pertumbuhannya pun sesuai dengan skema atau tabel yang kita berikan gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk jenis pakan gitu kan, dan manajemen pemberiannya. Dan yang satu itu mungkin nggak kalah penting adalah untuk kesehatan. Kesehatan itu kalau di kita ada, memang sekarang sudah penyedia DOC itu sudah komplit vaksin ya, dan komplit antibiotik. Jadi tergantung dari penyediaannya, ada yang sudah di komplit vaksin, tentunya harganya berbeda gitu kan, dibandingkan dengan DOC polos gitu ya. Jadi itu untuk manajemen. Dan penerapan semprot dengan disinfektan pun perlu ya selama masa produksi gitu kan. Dari awal sampai panen itu diwajibkan atau rutin gitu kan, minimal 1 sampai 3 kali tergantung kebutuhan gitu kan. Jadi penerapan
1 sampai 3 kali dalam seminggu itu minimal disemprot dan dikenakan di hewan ternaknya. Semprot kandang itu wajib gitu. Mungkin itu sih, nggak ada yang lebih gitu kan. Jadi kalau untuk pakan yang lain juga hanya kalau penghematan mungkin sering kita lakukan ya gitu kan. Kita menggunakan dedaunan seperti daun kelor, mungkin bisa di searching di Google bagaimana manfaat atau berapa besar manfaat dari daun kelor gitu kan. Atau kita menggunakan herbal gitu kan gitu. Jadi kalau pemberian pakannya pun juga bisa diselang-seling gitu kan dari sumber daya alam yang ada. Yang pasti hindari menggunakan ampas tahu ya kan, walaupun murah tapi akan tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam pertambahan bobot badannya. Untuk produk yang dihasilkan dari produksi kami ini peternakan, ada juga yang kita jual hidup ya kan, penjualan dalam produk hidup, yaitu kita menjual ayam hidupnya ke pasar, bahkan pedagang pasar, atau kita karkas. Tapi lebih seringnya atau komposisi 80% adalah kita di sini produksi karkas ya kan. Karkas mulai dari 0,6 sampai 1 kilo, tergantung dari ketika penjualan lancar biasanya karkas maksimal 1 kilo. Tapi kalau penjualan memang kurang begitu ini, biasanya kita di 1,1 atau 1,2. Produk yang kita hasilkan juga selain karkas mungkin ayam ungkep gitu. Itu yang distribusi kita ke perumahan atau ke reseller atau ke rumah makan gitu. Saat ini distribusi yang kami lakukan itu ya hampir se-Jabodetabek gitu, dari relasi ya gitu kan, dari relasi atau dari media sosial gitu kan, yang kita pasang iklan yang akhirnya menjadi pelanggan. Dalam sebuah usaha pasti namanya ada suka dukanya ya gitu kan. Pasti dalam perjalanan produksi atau perjalanan distribusinya pun akan mempunyai kendala. Di produksi sendiri sebenarnya kendalanya adalah satu-satunya adalah penyakit ya untuk daerah Bogor, karena memang dengan musim yang seperti saat ini yang kita rasakan itu mempunyai efek sekali gitu kan, terhadap ternak khususnya ayam kampung. Yang pasti satu yang tadi sanitasi kandang dan vaksin komplit ya. Karena vaksin itu untuk mengantisipasi virus lingkungan dan memberikan ketahanan terhadap ternak. Jadi sebenarnya jangan takut ayam divaksin itu hanya untuk ayamnya gitu. Dari untuk ketahanan di ayamnya untuk tidak cepat terkena sakit. Jadi residu dari vaksin sendiri pun untuk ayam kampung cenderung akan lebih sedikit dibandingkan ayam broiler ya gitu kan. Karena atau pemberian obat-obatan pun dengan broiler residunya lebih sedikit, bukan tidak berarti tidak ada residu ya untuk ayam produksi ayam kampung, tapi residunya akan lebih sedikit dibandingkan ayam broiler karena masa piaranya yang lama gitu. Yang pasti kendala di produksi adalah kematiannya ya. Jadi tingkat penyakitnya itu yang harus kita perhatikan. Biasanya ada kita menerapkan sistem double vaksin di umur 40 ya. Karena memang ayam kampung ini rata-rata panen di 75 sampai 80 hari. Jadi jangan khawatir ya. Karena kita juga menerapkan pakan tambahan berupa yang lain, mungkin singkong atau daun-daunan, sehingga residu-residu yang kita berikan pada awal masa ternak datang itu insya Allah sudah bisa hilang lah gitu, secara alami dengan masuknya pakan-pakan alami gitu.
Ini tuh kalau untuk diproduksi. Kalau kendala yang dari luar penjualan itu adalah jor-joran ayam dari luar kota ya, misalnya dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan. Jadi kadang-kadang memasok daerah Jabodetabek sehingga antara permintaan demand dan supply itu tidak seimbang gitu. Sehingga memperpengaruh terhadap pengambilan atau penjualan gitu. Atau mungkin biasanya sekarang peternak-peternak broiler yang besar gitu kan, yang tergabung di perusahaan-perusahaan besar sudah pada beralih gitu kan, sudah pada tertarik dengan bisnis ayam kampung ini, sehingga investasi mereka dialihkan atau produksi ayam broiler dialihkan pada ayam kampung gitu. Sehingga persaingan pun makin ketat gitu ya, jadi tergantung bagaimana kita mengambil langkah atau mengantisipasi persaingan dari pasar ini seperti apa gitu. Jadi kita harus punya solusi gitu kan, dari kendala-kendala penjualan atau kan distribusinya. Kita harus punya solusi atau punya lompatan penjualan ke tempat lain gitu. Mungkin di luar pulau atau kita olah sendiri menjadi produk yang setengah jadi gitu, atau diungkep atau mungkin diolah sehingga memudahkan konsumen. Jadi itu untuk kendala-kendalanya ya persaingan harga pasar ya sebenarnya gitu. Kalau untuk yang lainnya insya Allah bisa teratasi. Untuk para teman-teman adik kelas mungkin ya, karena saya udah 36 ya, mungkin sekarang udah angkatan berapa, 50 tahun, 60 ya, 50 berapa sekarang? 56. Oh udah 56, jadi jauh bedanya jauh ya, 36 sama 56. Jadi ketika ingin memulai sebuah usaha peternakan itu sebenarnya yang harus kita perhatikan dari diri kita, kesiapan kita seperti apa sih gitu kan. Kita harus bisa mengukur dari diri kita ini lebih cocok kemana, arah produksi kah atau ke marketing gitu kan. Jadi harus melihat potensi yang ada dalam diri kita gitu. Jadi jangan maksain saya orang peternakan harus beternak, tidak, saya seorang peternak tapi untuk produksi saya serahkan sepenuhnya atau 100% kepada peternak. Saya tidak terjun langsung gitu. Karena basic keilmuan secara produksi saya tidak memiliki secara maksimal gitu kan. Malah saya belajar banyak dari teman-teman peternak gitu kan. Mengatasi penyakit juga saya belajar dari teman peternak gitu kan. Bahkan mungkin dulu tidak pernah diajarkan di sekolah gitu kan. Jadi lebih banyak saya mendapatkan ilmu dari teman-teman peternak karena mereka cara mengatasi masalah, mengatasi penyakit lebih tahu gitu kan dibandingkan saya lebih banyak belajarnya. Kalau mau memulai jadi harus bisa membaca diri kita itu mau mulai dari sisi mana sih, mau sisi produksi atau mau sisi penjualan atau marketing gitu kan. Jadi kalau produksi itu kan memang dibutuhkan investasi tinggi gitu kan. Jadi semuanya boleh, mau telur dulu boleh, mau ayam dulu boleh gitu kan. Jadi tidak mempermasalahkan, tinggal melihat potensi. Ketika memang punya potensi sumber dana ya kan, sumber dana atau sumber biaya yang lebih besar, mau mulai diinvestasi di produksi silahkan, tapi berproduksilah dengan benar. Tapi juga harus sambil berjalan itu harus memperhitungkan market yang akan dicapai itu seperti apa gitu. Jangan produksi mikir marketnya lemah, jadi akhirnya investasinya mubazir gitu kan. Tapi kalau memang masih punya dana pas-pasan, saya hanya menyarankan lebih baik bermitra gitu kan. Bermitra dengan teman-teman yang sudah jalan atau senior yang sudah jalan gitu kan.
itu akan lebih memudahkan perjalanan bisnis kita, ya. Sehingga kita bisa membiayai suatu saat keinginan kita untuk berproduksi itu akan lebih cepat tercapai dibandingkan kita memulai produksi dan investasi yang tinggi tapi penjualan kita belum terpikirkan, belum tersolusikan. Itu lebih baik mulai di marketing dulu gitu. Jadi dilihat dulu ketika mau menjalani usaha peternakan ini, dilihat dulu kemampuan saya seperti apa sih, kemampuan menjual atau kemampuan produksi gitu. Kalau masih tahap belajar gitu kan di marketing, lebih baik menjadi reseller dulu untuk menjajaki ya kan, menjajaki dunia marketnya seperti apa gitu kan. Kalau bergerak di marketing, saya sarankan belajar reseller dulu karena meminimkan risiko gitu kan. Kalau untuk berproduksi ya kan, produksi secara massal, lebih baik mungkin magang, atau saran saya bekerja. Kalau magang kan kadang-kadang belum tentu dapat kompensasi gaji, tapi bekerjalah selama 1 tahun atau 2 tahun di produksi yang diinginkan, sehingga ilmu dapat, uang pun dapat gitu kan. Jadi tapi jangan terlena ya, mungkin dengan fasilitas gaji yang besar ya kan, sehingga terlena tidak mau bergerak di situ. Ingat tujuannya, ketika memang mau berwira swasta ya bekerjalah ya kan di tempat yang memang belum mungkin tidak disukai, tapi untuk membiayai pekerjaan yang kita sukai gitu. Jadi bekerjalah mungkin di tempat-tempat yang tidak kita sukai, yang tidak nyaman, tapi untuk membiayai usaha yang kita harapkan gitu. Kalau untuk kerjasama dengan teman-teman senior itu sebenarnya tinggal kita melihat gitu kan potensi kita mau arah produksi atau mau arah marketing. Jadi masih akan bisa dibaca dari masing-masing ya gitu kan. Nanti akan ketemu intens ya gitu kan, secara intens dibicarakan maunya produksi atau di marketingnya. Jadi harus secara intens ya kan, tidak bisa karena unik, penjualan di ayam kampung itu unik gitu kan. Jadi tidak bisa pendekatannya itu secara harga itu tidak bisa, karena harus saling trust ya, percaya gitu kan, baik antara seller dan buyer gitu. Itu intinya, tidak bukan hanya melulu masalah harga ya gitu kan. Jadi sebenarnya kepercayaan antara penjual dan pembeli di ayam kampung itu akan lebih kuat gitu kan, dibandingkan kalau di broiler. Kalau di broiler kan siapa yang memberikan harga termurah, itulah dia yang penjualan terbaik gitu kan. Mungkin itu. Jadi kalau untuk kemitraan apa segala macam, jadi melihat potensi ya kan, dari dalam diri kita, apa mau kita di marketing atau di produksi, baru nanti dibicarakan lebih lanjut gitu. Sehingga kita juga bisa mengarahkannya lebih tepat gitu. Mungkin buat teman-teman di adik kelas kan, angkatan 56, 55 atau yang mungkin yang ini, pesan saya ketika ingin berwira swasta atau beternak ya, tepatnya berwira swasta, mulailah dengan kesenangan dulu, kecintaan dulu kita pada ternak, hobi gitu kan. Jadi jangan langsung berorientasi pada uang gitu kan. Karena kalau udah berorientasi dengan uang, ketika produksi tidak maksimal, nanti akan cepat patah arang. Intinya wira swasta itu seperti membelah batu, bukan membelah kayu. Kalau membelah kayu udah tahu ada seratnya, jadi kita tinggal pukul terus. Tapi kalau membelah batu, kita tidak pernah tahu kapan itu akan pecahnya, dan selalu pukul sampai nanti hancur, berkeping-keping. Karena kita tidak pernah tahu seperti apa sih perjalanan kita 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita tidak pernah tahu. Jadi perjalanan wira swasta itu adalah wira itu berani ya kan. Jadi ya perlu keberanian. Kalau masih ingin di zona nyaman, jangan pernah berani untuk wira swasta. Pilih aja pegawai negeri
gitu. Jadi pokoknya harus siap tangan kapalan nih. Ya kan? Kaki tergores, jatuh dari motor, ya kan? Itu udah harus siap ya. Bukan kalau mau nyaman, mau ini ya mungkin pilihannya ikatan dinas atau pegawai negeri itu ya. Tapi kalau di wira swasta saya bukan nakut-nakutin. Satu apa masalahnya itu bukan hanya satu gitu yang kita hadapi, berlapis-lapis gitu kan. Harus kuat mental intinya itu. Jadi pesan dan saya kuat mental ketika ingin menjadi peternak itu. Jangan cengeng. Hujan itu sahabat, panas itu sahabat. Kulit hitam juga udah biasa gitu kan. Jadi nggak usah manja-manja kalau memang jadi peternak gitu. Ya. Jadi pesannya itu awali dengan kecintaan dulu gitu kan. Apa sih tujuan kita untuk beternak itu kan, gitu. Menciptakan mencetak protein hewani yang halal atau apa, jadi yang barakah gitu kan. Ini mensejahterakan petani, itu dulu tujuan kita tuh apa gitu, kecintaan kita tuh apa. Jadi baru akan Allah juga akan memberikan kemudahan-kemudahan di setiap perjalanan kita. Jadi intinya apa ya, jangan pantang menyerah ya kan? Jangan cengeng untuk jadi peternak ya kan? Jangan lupa doanya selalu kepada Allah untuk diberikan yang terbaik gitu kan? Jadi bukan masalah ilmunya ketika beternak itu, pendekatan ke Allah pun perlu, karena kita berkaitan dengan makhluk hidup ya. Kita boleh usaha maksimal dengan keilmuan kita A sampai Z, tapi selebihnya penggenggam nyawa dan pemilik nyawa ternak itu adalah Allah. Jadi kita juga antara usaha dan doa harus maksimal, nggak boleh tidak. Jangan pernah mengandalkan oh saya pintar dalam bidang pakan, saya pintar dalam bidang produksi marketing, tidak bisa. Jadi harus juga diiringi spiritualnya yang tinggi juga ketika diternak. Itu hindari perbuatan-perbuatan yang mungkin melenceng dalam agama atau akidah apapun ya, ketika beternak, karena itu mempunyai efek gitu kan, sangat erat efeknya di ternak gitu kan. Mungkin itu pesan-pesan buat adik-adik, intinya jangan cengeng untuk jadi peternak. Hujan panas itu teman kita. Kalau untuk produk dari peternakan itu ada juga ya, mungkin ayam kampung frozen ya, frozen atau fresh gitu kan. Kita biasanya 3 kali dalam seminggu gitu kan, antara Senin ya atau Kamis atau Jumat, Senin, Rabu, Kamis atau Jumat. Jadi pilihannya itu. Kalau untuk fresh bisa datang langsung ke supaya ayam kampung atau Nada Frozen Food. Mungkin di Google Maps sudah kita daftarkan, bisa datang ke sana, ke rumah kami dan toko kami di sana ya kan? Dan pemotongan juga. Atau bisa hubungi di WhatsApp 0856 3800 440. Boleh nanti bisa share harga atau bagaimana, share untuk marketnya juga bisa kita bantu. Jadi untuk konsultasi monggo di hari Sabtu atau Minggu boleh di atas jam 8, jadi bisa lebih santai gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kandang tuh sebaiknya seperti ini nih, mungkin karena leluasa gitu kan, jadi angin dari manapun juga lebih bebas ya, dan diberikan setengah badan atau setengah meter lah dari pondasi untuk menjaga hewan-hewan melata ya, seperti ular atau musang. Dan di atas pun ya ini diberikan seperti ini nih model atapnya. Dari sini kan bisa kelihatan
dan diberikan erang-erang gitu ya. Jadi ada dua model apa ini ya, saya nggak tahu nih. Nah, dari sini kelihatan, dari sini. Nah, sini nih, Pak. Nah, modelnya sini. Nah, jadi modelnya seperti ini, double atap ya. Jadi untuk apa namanya, sirkulasi udaranya biar lebih lancar gitu kan, ada atapnya.